Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshanda, F19030, kelas 3A Farmasi. Ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan simplicia. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi simplicia. Definisi simplicia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral. 1. Simplicia nabati. Simplicia nabati adalah simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Misalnya Datura folium dan Piperis nigrifructus. 2. Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah simplicia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan dan madu. 3. Simplicia pelikat atau mineral. Simplicia pelikat atau mineral adalah simplicia berupa bahan pelikat atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni, contohnya serbuk sen dan serbuk tembaga. Berikut saya akan memaparkan mengenai pembuatan simplicia. 1. Pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplicia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. 2. Sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplicia dilakukan sorti atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengeringkan. 3. Pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplicia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. 4. Perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini, misalnya seperti bagian korteks, kulit kayu, semen, biji, fruktus buah, rizoma, akar. Tujuan dilakukan proses perajangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang tepat. 5. Pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplicia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung, dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. 6. Sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada yang gosong atau mengering yang tidak merata.
7. Penggilingan. Apabila simplisia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. 8. Pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstraksi. 9. Pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Sekian dan terima kasih.